Halo semua, apa kabar? Akil berharap kabar kamu baik-baik saja karena Akil di sini kabarnya baik. Wah, ada apa nih Akil? Kenapa kamu tiba-tiba berbicara dengan bahasa halus di opening Akil? Ya, jadi gini, Akil di challenge oleh Deltoriel ya, My Bini. Nggak exactly My Bini, dia My Bini nomor kesekian. Tapi intinya Akil di sini gara-gara si Dontol dibayar 500.000, jadi Akil harus mengadres diri Akil pakai Akil. Maaf ya chat. Tapi intinya gini. Menurutku ini adalah kecacatan logika gitu. Karena biasanya ya di bulan Ramadan aku berharap ini adalah minggu tenang. Kayak maksudnya bulan-bulan tenang yang nggak ada drama, nggak ada apa gitu. Yang dimana aku nggak keberatan sama sekali. Jujur aku nggak pengen ada drama sebenarnya supaya aku bahas. Karena di bulan puasa aku punya rencana untuk bikin konten ekonomi. Yang dimana seperti yang kita tahu ini konten ekonomi itu jauh banget berbanding terbalik sama konten-kontenku yang biasanya. Tapi ternyata ada aja dramanya gitu loh. Gini, ini dramanya berkaitan sama orang yang seperti biasa mengaku-ngaku apa yang dia bukan gitu. Jadi menjengkelkan nggak? Menjengkelkan banget. Ya seperti manusia dongo pada umumnya ya. Aku akan membahas kecacatan logikanya orang ini dan seberapa jeleknya kelakuannya. If you know what I mean. Nah, jadi semuanya itu berawal dari My Bini nomor aku nggak tahu nomor berapa. Cuma My Bini ya, My Bini My Kisah ya. Jadi awalnya berasal dari Kaira Sasia. Intinya dia ngomong, kenapa masih ada yang self claim dan scam gitu ya? Tapi at least bikin clarif dan berani minta maaf sih, walaupun AI daripada yang tahun lalu tiba-tiba ganti nama dan dapat kerja di Bandung. Pertanyaanku cuma satu, kenapa pada ngaku-ngaku jadi Cindo sih? Tuh kan, kalau kau ngeliat sekilas permasalahan orang-orang aku jadi Cindo ini ya kayak kelihatan kayak masalah yang kecil. Tapi kalau kau mengingat sejarah kita di tahun 98 mengaku jadi Cindo itu kayak kenapa kau gak ngaku Cindo di tahun 98 aja gitu? Kenapa kau ngakunya baru sekarang? Supaya apa? Supaya bisa dapat cewek Cindo juga kah? Biar kau dikira berculture gitu kah? Apa kau gak punya culture dalam keluargamu atau dalam hidupmu sampai-sampai kau harus mengaku Cindo gitu? Kayak I'm not even Chinese, tapi aku mengikuti kultur Indonesia. Tapi intinya, siapa sih yang dimaksud sama Kaira? Kalau ini maksud sama Kaira yang tahun lalu, yang tahun lalu tiba-tiba ganti nama, aku jujur lupa namanya, tapi dia sekarang kerja jadi. Nah, kalian cari tahu dah. Aku nggak mau ngasih tahu sisanya. Kita lanjut. Tapi orang yang dimaksud sama Kaira ya, yang masih ada yang self claim dan scam, itu adalah orang yang namanya Luigi Osuluardo. Ya itu pokoknya. Dan dia bikin surat permintaan maaf. Saya atas nama Luigi, nggak penting ini. Saya atas nama Luigi, saya ingin bicara jujur mengenai apa yang terjadi belakangan ini. Saya sadar telah membuat kesalahan besar karena bersikap melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak. Saya sangat menyesal, tidak ada alasan membenarkan hal pelanggaran privasi bla bla bla. Janji tidak akan melakukan aktivitas bla. Setidaknya dia bikin surat klarifikasi gitu. Nah, dia intinya bikin surat klarifikasi meskipun surat klarifikasinya dibikin sama AI. Ya, dia bikin surat klarifikasi 98% ini terindikasi AI dan ya. Apakah sampai situ emang kesalahan apa sih yang dia buat sampai-sampai dia harus membuat surat permintaan maaf? Apakah mengaku menjadi Cindo adalah dosa yang sebesar itu? Pertama, menurutku mengaku apa yang kau bukan itu adalah dosa besar. Kau ngaku bos BCA, itu dosa besar tuh. Karena jelas kau bukan bos BCA. Terus habis itu kau ngaku nasabah prioritas yang dimana kau bukan. Jadi mending jangan. Tapi intinya jangan mengaku-ngaku apa yang kau bukan. Itu adalah pesanku ke semua orang. Gini, aku punya nasihat ya. Pertama-tama, aku tahu currency yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Karena kau nggak bisa membeli waktu. Waktu nggak bisa mundur dan nggak bisa ditambah. Currency kedua yang menurutku cukup mahal adalah kejujuran. Yang dimana dalam industri entertainment ini, kejujuran itu dijunjung tinggi. Kejujuran itu kayak, ya itu kredibilitasmu. Karirmu itu based on kejujuran. Kalau misalnya kau nggak jujur, kau mau berharap apa? Kau ngebohongin orang mulu? Hah? Jangan, kataku. Nah, awal mulanya itu semuanya dari sini nih. Ada orang yang namanya Nanami Chalicia. Dia kurang lebih nge-tweet, emang boleh ngancam orang dengan embel-embel kenal agensi atau komunitas gede, plus kenal dekat dengan anak-anak komunitas V. V ini kita nanti bahas. Terus habis itu tidak disangka ada James Jordan versi ketiga. Dia sangat suka pakai AI buat postingan komunitasnya. Katanya habis bawa kabur barang. Paling ngartis dan pintar. Siap digoreng. Wow, agak mengerikan kalau dipikir-pikir. Korbannya yang pertama yang didoxing itu adalah Akazuki Maya. Dia bilang, "Sial ada drama baru, mana aku korbannya pula." Ya intinya dia pernah ngedoxing si Akazuki Maya.
Kurang lebih kayak gitu menurut pengakuannya si Akazuki Maya. Apakah kejadian aslinya seperti itu? Aku nggak tahu. Selanjutnya, dia itu punya cara main. Pertama, dia ngedoxing VTuber itu, terus nyuruh orang-orang atau viewer atau VTuber buat jatuhin dia. Katanya dia berbahaya, si Akazuki Maya berbahaya. Terus ngaku-ngaku kenal komunitas gede. Keempat, ngemis ke supporter gua. Intinya dia suka bohong. Sesimpel itu, dia suka bohong. Dia juga suka mengaku apa yang dia bukan. Kita lanjut. Ada juga nih tiba-tiba yang ngomong, teman-teman VTuber ID, jangan kalian mengancam seorang hanya karena mengenal segelintir orang di bidang ini. Membawa nama orang lain untuk membungkam itu nggak baik ya. Ih, emang boleh ya kalau kena kasus ngakunya kenal banyak koneksi VTuber? Kenapa nggak etis banget ya? Nah, pertanyaannya adalah, kau tahu aku, kau kenal aku, kau tahu koneksiku kemana aja, dan kau tahu pasti aku cukup ngerti sama agensi apa gitu. Dan kalau kau tanya ke aku, siapa orang yang namanya Luigi Oswald ini, aku sendiri nggak tahu. Let's say agensi-agensi VTuber gede. Dulu ada Digi Kagi, ada Niji Sanji, ada Holo, ada Aka Virtual, ada Mahapanca, ada yang lain-lainnya. Menurutku, ini orang ngablu, ini orang ngaco. Kagak ada. Aku nggak pernah dengar ada orang namanya Luigi Oswald. Kalau misalnya dia beneran kenal-kenalan, aku tahu dong, minimal pernah dengar dong, minimal pernah ngobrol dong. Hey, masa sih orang gede? Aneh, kata gua. Terus habis itu yang jadi perkara tuh bukan cuma dia masalah ngaku-ngaku kenal VTuber gede, kenal apa gitu loh. Ini tuh sepeti ini kayak halo VTuber yang aku Cindo, inisial LO, coba perbaiki diri sendiri dulu dong biar hidupnya gak nyebar fitnah. Kan aku orang dalam bejir, kenalanku VTuber famous. Siapa kenalan VTuber famousnya? Kan itu jadi pertanyaan ya. Mbak Ara di sini tuh ngomong gitu, awas halus gini ngomong. Pertanyaan setengah serius nih friend. Kenapa sih banyak banget yang ngaku-ngaku Cindo? Biar apa? Biar biur. Buat apa sih manusia itu ngaku jadi Cindo gitu? Biar kau bisa pull out the Cindo Bedis gitu, kayak nah bro, nah aku tahu ada beberapa orang yang ngaku kalau dia Cindo, cuma aku nggak akan nge-publish itu, dan aku nggak percaya aja gitu ada orang yang bener ngaku Cindo. Kayak apa yang ada dalam kepalanya? Ada apa dengan Cindo gitu loh? Apakah mereka ras yang superior gitu atau apa gitu? You don't know, I don't know, we don't know. Karena menurutku semua manusia sama-sama aja. Di mataku semua manusia itu, ya termasuk kalian itu subhuman. Kecuali aku dewa. Jadi aku di atas subhuman gitu. Nah, usut punya usut, agensi apa sih yang dia bilang kenalannya itu? Terus nih, aku ketemu tweetnya nih, ada tweet. Oke deh, gini saya ringkas aja VTuber Cindo, spek NPD dan banyak ngomong doang. Soal ia banyak koneksinya. SS ini hanya pemanis doang karena tweetnya sebelumnya udah dihapus oleh beliau. Jadi intinya, yang hujat ini pengangguran apa gimana sih? Yang namanya kerjasama, mau karyawan atau volunteer pun saat masuk lembaga atau komunitas atau agensi, kalau keluarnya juga pun harus ada komunikasi, nggak hilang-hilangan ghosting. Tahu nggak ini kasus apa? Virtunix. Jadi agensi besar yang dia maksud adalah Virtunix. Maksudku, aku udah ngegoreng Virtunix dan orang yang mimpin Virtunix turun jabatan, pergi dia dari Virtunix. Maksudku, sekuat apa sih koneksimu digoreng Akil dan yang lainnya aja sampai turun jabatan gitu loh. Pemimpinnya pun turun jabatan. Ya kan? Bener kan nih? Bukannya Virtunix komunitas, betul kan? Tuh kan kata gua apa? Ngaco anjir. Ini ngaco anjir. Ini ibarat kata gorengannya udah diangetin lagi nih. Ini gak suka nih aku yang kayak gini nih. Menurutku masakanku yang udah bintang 5 tuh gak perlu dimasak lagi gitu. Dan kadang-kadang aku I don't remember the death gitu. Kayak biarlah mereka berlalu. Mereka udah memperbaiki dirinya. Virtunix juga mungkin udah berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi menurutku ya udah, gak apa-apa. Terserah gitu kan. Namanya juga company ya, pasti ada naik turunnya. Dan aku berharap Virtunix akan lebih baik lagi ke depannya. Bukan aku benci Virtunix, tapi aku benci sama bagaimana cara mereka mencari pekerja, itu doang. Ini bukan aku so elit tiba-tiba hanya karena aku omongin dia langsung mundur. Enggak, itu lucu aja. Bukan berarti karena aku mereka mundur. Enggak. Aku nggak nantang juga. Aku nggak nantang bilang, emang pengaruh lu segede apa sama gua? Enggak, aku nggak ngadu yang kayak gitu. Aku ngadu kecerdasan ya, bukan ngadu kuat-kuatan gitu. Karena aku sendiri bukan orang yang kuat gitu kan. Aku cuma punya nancak. Nggak nyambung. Ada juga nih dari Akarikana. Oh ya, kemarin baru aja tanya ke salah satu teman curhatnya si Louis ini. Memang Louis dari lama ngaku ada koneksi dari agensi VTuber dari V. V ini ada dua nih, bisa jadi Virtunix atau Virtunite. Nah ada dua tuh ya kan. Tapi baru ini sekarang dia bawa-bawa nama V. Dulu dia ngancamnya pakai nama agensi VTuber gede lain. Ya jadi kesimpulan orang ini sinting. Gini, agensi gede mana yang dimaksud? Karena aku sering ngobrol nih sama beberapa agensi VTuber nih, terutama kalau waktu CF gitu kan, waktu meeting gitu. Jadi mohon maaf nih bang, kagak kenal gua. Kalau gua kagak kenal,
Bisa jadi karena aku adalah orang yang mungkin udah nggak relevan di dunia VTuber, atau kok orang baru yang aku nggak tahu, atau emang kok nggak seberpengaruh itu sampai-sampai pakai oh ini buat ngancam gitu loh. Ini mohon maaf 1000 maaf nih ya. Mohon maaf. Lu siapa? Nah, ia belum lama ini di voice Discord sama temennya, dia ngaku dari Virtunic atau Virtunite gitu kan. Ini disensor nih. Lupa detailnya dan ngakunya di telepon sama gua. Oh, ini aku seperti dapat dari manajer komunnya. Dia ada kenalan dari Virtunix dan takutnya dia mau blunderin aku. Sebenarnya itu udah diancam bawa nama Virtunic. Dulu nggak pakai nama Virtunic tapi lain udah lama banget bla bla bla. Nah, tapi akhir-akhir ini dia jadi buzzer Virtu. Katanya jadi itu alasan dia bawa Virtu. Jadi dari lowongan blundernya Virtunic yang kemarin-kemarin dia jadi buzzer tuh. Ya buzzernya ya tadi ngata-ngatain ini gitu loh. Yang hujat ini pengangguran gitu. Elu yang kagak pernah kerja kata gua. Elu yang kagak tahu company sehat. Nah, beruntungnya adalah kan kita ngomongin koneksi nih, ya kan? Ku mention langsung dong. Ini kronologinya dulu lah. Virtunix, IDN gak ada hubungan sama ini kan harusnya. Aku tahu gak ada hubungannya kan harusnya kan. Langsung bos langsung dijawab sama agensinya. Selamat sore Kak Akil, yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan komunitas Virtunite Indonesia. Menurut cerita salah satu anggota, yang bersangkutan pernah berkunjung ke salah satu kegiatan kami di salah satu mall Jakarta sebagai pengunjung. Yang bersangkutan penasaran dengan kegiatan booth kami dan setelah itu terkadang aktif mereply tweet dan reply info-info kegiatan kami. Jadi kami menyangkal kalau ada narasi yang menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari kami. Izin nih, mohon maaf nih, mengo nih ya. Terus nih, orangnya langsung bro, A1 nih, info A1 nih, info A1 nih ya kan. Orang-orangan yang lumayan, aku yakin dia punya reputasi gitu. Jadi ya, dia ngejawab. Dan untuk klarifikasi lebih lanjut dari kami, Virtunite ataupun saya sendiri tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan yang bersangkutan. Komunikasi dengan Luigi Oswald hanya sebatas komunikasi membahas kegiatan kami dan event yang sedang berlangsung saat itu. Terima kasih udah ngasih tahu Kak, maaf ngerepotin. Baik Kak Akil, sama-sama. Terima kasih udah mau menanyakan terlebih dahulu tentang kronologi masalah ini. Semoga Kak Akil sehat terus dan sukses selalu ya. Ngomong-ngomong soal koneksi, bruh, nih orang Virtunite. Aku pribadi nggak kenal Luigi. Luigi, satu-satunya Luigi yang gue tahu cuma tukang ledeng yang pakai baju hijau. Ya kadang-kadang lah ya, namanya juga kehidupan. Maksudku orang-orang yang mengaku-ngaku dia adalah sesuatu padahal bukan apa-apa, aslinya pecundang, kagak punya apa-apa yang bisa dipamerin. Akhirnya achievement orang dia yang pamerin. Itu kenapa kata gue, jangan kebanyakan nyawit. Nah itu tadi tuh, ngaku-ngaku apa yang dia bukan. Kau tahu nggak, dia tuh juga ngaku-ngaku cindo, ngaku-ngaku apa gitu kan. Masalahnya dia ngaku-ngaku, katanya dia ngaku-ngaku cindo hanya karena dia pernah kuliah di Cina. Bang, maksudku gini loh, coba pikir, HP ku HP Realme nih, HP Cina nih, apakah artinya aku cindo? Enggak dong bang. Mikir gitu, kayak aneh banget dunia ini. Maksudku bro, aku menggunakan Samsung, apakah aku artinya orang Korea? Aku menggunakan iPhone, apakah aku Amerika? Gak masuk akal. Maksudku, aku dulu kuliah di Solo, apakah aku sering ke tembok ratapan Solo? Enggak juga gitu loh. Enggak masuk anjing, enggak masuk akal nih. Liatin, dia pakai bendera Taiwan dan bendera China di sebelahan. Maksudku kayak, kok naruh dua bendera ini sebelahan? Itu tuh penghinaan anjir. Aku nggak tahu ya, dia ngaku-ngaku jadi Cindo tuh buat biar bisa pull out Cindo Bedis kah atau apakah? Tapi percaya sama aku men, kok kalau ngaku-ngaku Cindo, dia nggak akan mau. Oke, kita lanjut ya. Dia kan ngaku-ngaku dari banyak hal nih. Dia ngaku-ngaku dari apa gitu. Ngaku-ngaku berteman, punya koneksi apa segala gitu kan. Maksudku dia tuh ngomong kayak gini nih. Awak izin ketawa dulu gitu. Si Gaby ketawa gitu kan. Isinya apa sih gitu kan. Tapi dia bilang dia kenal kamu loh. Dia ngomong sama Gaby kayak gitu kan. Lihat ku fallback nggak? Kenal, chatan aja nggak pernah cuy gitu kan. Terus habis itu, aku kan punya akun VTuber lain cuma buat short aja. Dan aku bilang suka sama Zea dan dia bilang deket sama Zea. Mau kenalin alter egoku sama Zea. Cuma aku ngerasa kayak gimana gitu jadinya. Nah aku bilang aku di fallback Gepi dan dia bilang oh iya Gepi juga aku kenal dia. Hahaha, ya Allah banyak banget tipu daya dia gitu. Di tag Zea gitu kan. Apa boleh dianggap sedekat itu? Dia ngaku kenal sama Gepi, dia ngaku kenal sama Zea. Yang di mana? Kagak kenal. Ini ngomong-ngomong soal Zea-nya ada di sini ngaku bestie. Tuh, ngomong-ngomong soal koneksi, Zea datang ke streamku bro, gimana nih bro? Gua tuh yang paling koneksi. Aku ada koneksi ini tuh diem-diem baik. Kagak ada keluar-keluar ngancem-ngancem orang. Dih, biji kuda. Terus ya, ini kau lihat nih. Dia ngecek, ada orang ngecek Hatsuki Kuro. Weh, dia ngechat ya. Dia ini kan, dia bikin tweet gini kan. Nih, Luigi Oswald gitu kan, channel YouTube-nya Cindo Pride.
Kurang ajar bang. Ada Cindo Pride katanya. Mana topi gua anjing? Aku harus banting topi. Men, kau lihat. Anjing, Cindo Pride. Mother dia memasukkan dirinya sendiri sebagai Cindo Pride. Cok, apa ini, Cok? Apa ini? Gila, gak masuk akal. Aku gak tahu diantara semua ini yang beneran Cindo mana. Cuma, bruh. Ya crazy, Cindo Pride. Mana Adelaide? Mana Arasaurus itu mana coba? Mana Adelaide? My Bini. Hey, mana tuh? Hey, gua gak Cindo woy. Kok gak mau ngaku-ngaku Cindo aja, Ra? Gila. Terus habis itu dia aja juga nih, Luigi best friend, Lilian bro, my bro. Gila, my G, satu sahabat perbahasaan, Lilia. Gila, Luigi best friend, Zea tuh si paling best friend, bestie tuh katanya, Gox. Gak masuk akal anjir. Dongo tuh gak boleh dipelihara gitu. Dongo tuh mesti dilepas, jangan dipelihara. David Beat nangis, Rieru Sindo nangis anjir gara-gara gak diajak sebagai Cindo Pride Cindo gitu loh, beneran Cindo. Nih, panaskan penggorengan buat menu buka puasa. Kapan lagi VTuber pengangguran dan skripsi mandek kayak gua bisa ngegoreng owner plus founder plus affiliate plus dia bestie Zea. Bestinya Zea, parah lu, bestinya Zea nih, gila, sedih sih kalau kata gua. Kemarin pas blunder bela-belaan itu sih gua masih diemin, lucu anjir dari awal kulihat profil dia aja udah heran banget. Makanya nggak pernah aku fallback. Turns out my intuition straight up right bro. Gitu. 220. Mungkin bedanya saya sekarang udah pakai kacamata. Ini yang ngaku Cindo. Menurutmu ini certified Cindo nggak? Menurutku muka semua orang sama. Karena kalau kataku mah ini bukan beneran Cindo anjing. Ini mau literal cuma orang kayak ya kebetulan punya kulit putih dan mata rada sipit aja gitu. Dan kalaupun dia Cindo aku nggak peduli anjing. Buat apa gitu? Nggak penting. Ya emang kenapa kalau Cindo jirbet? That's the fuck point. Nih, kamu lihat lagi nggak anomalinya dia nih? Nih anomali dari anomali gitu kan. Dia tuh pernah ngomong, duit 100k juga duit, nggak usah utang dalam bentuk duit. Kalau nggak kuat bayar, mau uang bentuk cash atau digital pun sama aja. Dia ngomong kayak gini kan, duit 100k juga duit, nggak usah utang. Aku nggak tahu dia utang atau enggak, tapi dia kuilui, dia juga pernah nilep duitku 250k. 250k ditilep saat aku minta tolong dia buat beliin merchnya Eva. Saya kasih kan uang saya 250k, malah ditilep buat makan, lalu viral di FB, lalu uangku dibalikin tapi dicicil. Imagine 250.000 ditilep dan dicicil. Harga dirimu, harga kepercayaanmu cuma 250.000. 250.000 juga duit. 100.000 sama 250.000 gedean mana? 250.000 anjing. Giting lu. Nih, balikin duit adek gua 1,2 nggak kecil. Kalau emang nggak tahu spek PC atau apalah, itu jangan sosokan buat open rakit PC anjir. Dia pernah buka open commission untuk rakit PC 1,2 rakit PC. Kau mau rakit apa? Kau percaya dengan orang yang bisa rakit PC 1,2 juta? Harga RAM aja itu 1 juta buat 16 giga gitu loh. Itu harga yang kemarin. Kau dapat VGA apa? Kau dapat prosesor apa 1,5? Gak usah kayak gitu. Kau dapat mobo apa? Maksudku kayak power supply aja itu bisa 500-600 ribu sendiri. Nih lihat nih anjing chatnya nih, Luigi CEO OLF anjing, ada CEO-nya lagi anjing. Gox. Iya sorry kalau gua ada salah bro. Sebelum lebaran gua ucapin duluan ini sorry banget. Gak apa-apa mau bilang gua pengecut atau apa bla bla bla. Coba fotoin progres PC Seina full total dengan monitornya. Oke gua fotoin. Nih ini gua mau balikin pakai uang aja ke Nana sama Bang Alin biar gua jual PC-nya soalnya belum lengkap. Hah? Jangan dijual, fotoin, mau lihat progresnya. Baru ada casing, PSU sama SSD. Ini gua bilang jujur. Really? Terus mana Mobo sama prosesornya? Mobo sama prosesor belum beli waktu harganya naik. Kagak, prosesor sama Mobo kagak naik bre. Yang naik VGA sama RAM. Jangan ngablu lu, jangan ngebego-begoin orang lu. Nggak ada. 1,2 sama monitor. Monitor apa? Monitor ketua emang iya dapet tuh. Dia foto RAM, ini RAM apa anjing? Ini RAM apa? Aku bukan mau menghina Armageddon ya. Ini aku tahu ini Armageddon, cuma kok mau bikin PC orang meledak apa gimana? Kok mau bikin ini orang mau streaming lo, mau jadi VTuber lo, kok kasih harapan harga segitu? Anjing kagak ngangkat. Ini PC apa mau ngangkat anjing? Anjing ini berapa watt? 235 FX ini berapa watt anjing? PSU kaleng. Ini PSU dari, bukan PSU beli sendiri, PSU yang dari apa? Dari casing anjir. Cuman 100-an watt. Gila. 100-an watt pemanas air gua aja itu 1000 watt anjing, kalah. Kagak nyala itu. Gila, gak masuk akal. Nih, si Justin nih, Lord Justin nih tiba-tiba ngomong nih kan. Lagian lu siapa sih, Bang?
Maunya dipanggil Koh ya? Ulang ya. Lagian lu siapa sih Koh? Kok bisa punya banyak koneksi ke orang hebat gitu? Kok nggak mau jadi Kong lo aja sih? Uang papi masih nyisa ya Koh? Gambar hanya pemanis ya Koh? Terus dia ngancem kalau dia tuh kenal banyak agensi VTuber, terus VTuber gede. Katanya dia nggak ada duit buat makan, jadi aku kasihkan Mai. Ya udah aku utangin. Katanya dia jualan makanan. Orang mana jualan makanan nggak ada duit makan? Ini izin nih Koh. Izin ya Koh. Bisa main nancak nggak Koh? Bisa main nancak nggak Koh? Kalau nggak bisa, bukan Cindo berarti Koh. Gimana tuh Koh? Motherfuck. Terus orang-orang kayak gini ngomongin duit 100k juga duit, bro. Orang miskin sosokan ngomongin duit kagak usah kata gua. Astaga naga. Kok bisa ya? Aduh, berat banget dunia. Nih, jadi dia tuh gini nih. Aku dibilang tukang cepu sama dia gara-gara aku bantuin dan ngasih tahu salah satu korbannya yang PC-nya dia bawa. Gimana aku nggak ngasih tahu? Soalnya tahun 2024 aku juga bantuin sama temanku yang open komis, yang uangnya dia bawa dan dia sempat menghilang beberapa hari. Dan sekarang aku juga dapat salah satu teman lagi yang dulu pernah dipinjam uangnya sama si Louis itu. Baliknya susah banget, mana dicicil, terus pas sudah lunas dia mau minjam lagi 60k buat makan, tapi nggak ngasih soalnya nanti ribet nagihnya. Nah, jadi teman-teman intinya adalah infokan budget 1,5 rakit PC. Saya ingin PC baru buat upgrade kerjaan minimal 5060 Ti dan RAM 64GB DDR5. Nah, kata gua sepong kontol. Guys, astagfirullahalazim. Puasa puasa. Aneh banget dunia anjing, aneh banget aneh. Nih ya, itu baru sekian dari bagian besarnya gitu loh. Ini nih kakaknya salah satu VTuber nih yang namanya S itu kan. Dia tuh ngomong gara-gara ini kasus gue sampai ngedownload nih APK. Woi setan, lu pikir duit yang dikasih ke lu 1,2 itu hasil nuyul? Si S baru ngaku ke gue dia jual cincin demi beli PC. Dan saking tuh bocah polos dan kagak enakan sama lu, dia milih bohong. Bilang ke lu kalau itu duit dia SMA ditambahin mamanya. Gue diem karena si S kagak mau nyakitin lu, kagak mau nambah ruyam. Toh bangkai tetap kecium bro. Si S ikhlas tapi gua sama yang lain kagak. Gua tunggu tuh PC nyampe ke tangan manajer Ziren Ryoko nih di mention. Nah, ini VTuber ya, tolong bantu dia ya teman-teman ya. Tolong bantu dia supaya dia bisa mendapatkan PC-nya gitu. Kalau lu ditanya cincin dari mana, si S beli zaman sekolah, dia simpen buat nanti. Jahat anjir, sumpah. Gini ya, aku tau lagi ya. Nih, dia minta maaf juga nih. Prom AI-nya apa kak? Spill kak, ini pesulatnya itu minta pakai AI gitu. Nih 98% confident that's AI. Nih 53% kemungkinan AI. Nih 83% dicoba AI. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira alasan kenapa dia bikin surat klarifikasi kayak gini itu tuh karena dia beneran minta maaf karena menyesal atau karena dia ketahuan? Soalnya ada WhatsApp nih, tolong hapus Akari, aku minta maaf. Mikir kan? Jing, aku benci banget sama subhuman kayak gini anjir. Terus kok tahu nih, kok lihat nih. Dia ngaku dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jepang, Italia. Ini affiliate Azure Star Pros. Yang dimana udah gak ada pasti. Terus gepeng sedekah. Bro, gepeng sedekah. Orang yang struggle di 250 ribu, yang nipu orang 1,5 atau 1,2 juta, tiba-tiba ngomongin gepeng sedekah. Sedekah apa lu? Terus si orang yang struggle dengan 250 ribu ini tiba-tiba ngomongin investasi. Nyuruh mama buat beli emas sama saham dan reksadana karena setelah 5 tahun habis COVID naiknya gak ngotak. Nah, tolol. Kenapa tolol? Karena gak kayak gitu cara saham bekerja. Udah mending jadi tukang ledeng kata gua. 50% naik gila-gilaan. Apa anjing? Nih, ada juga nih. Loh, ada dia di VPU bikin drama lagi. Ku kenal nih siapa Luigi. Dulu nama dia bukan Luigi, tapi aku baca komennya di Twitter, alasan sama, nilep duit buat makan. Orang yang nilep duit buat makan tiba-tiba ngomongin investasi. 250 ribu beli saham BCA juga kagak nyampe, go. Dulu dia pernah bermasalah sama aku sampai ku ngamuk-ngamuk di FB dulu sebelum ganti nama jadi Luigi. Aku pernah minta bantuan dia untuk belikan merchandise-nya si Eva. Aku kasih uangku sekitar 250 ke dia, tapi sampai sekarang nggak dapat gitu. Udah kurang lebih kayak gitu. Nih, rame nih gitu. Gak usah ngomongin investasi kalau kagak ngerti ya. Di sini Seina memberikan info tambahan nih. Ini monitor sama keyboard Seina beli dari manajer karena dia ada dan gak kepake, itu masih bagus loh. Ini foto COD. Maaf kalau ngetek, nggak apa-apa. Ini keyboardnya oke lah. Let's say 150 ribu. Ini monitor LG, bukan monitor yang bagus-bagus banget, tapi it's okay gitu. Ini di luar dari TF aku ke dia. Tuh, di luar dari transfer ke dia gitu. Makasih loh, manajernya baik gitu kan. Jadi ya saranku pertama,
Jangan bohong. Jangan ngeklaim apa yang kau bukan. Jangan ngaku cindo. Kalau bukan cindo, jangan nilep duit orang. Jangan bohong. Ngaku invest saham, duit 550.000 kagak ada. Nilep duit PC orang. Ngaco. Udah lah ya, itu aja dulu untuk sekarang. Aku minta maaf kalau misalnya aku terdengar kasar dan openingnya sangat menjijikkan. Ya udah dadah. Kalau misalnya kau nggak terima dengan baju dengan logo ini, nggak, ini bukan logo yang kau kira. Ini merch Mitya Badford nih. Ya, jadi iya. Jadi tolong kepalamu yang perlu dikendalikan gitu, bukan aku yang salah.